Udah ini? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cepu Cerita Puasa. Sa. Aduh, ya di cerita puasa kali ini di hari yang kesekian sudah menjalankan ibadah puasa untuk kesekian harinya dan tidak terasa Lebaran tinggal sekian hari lagi. Mudah-mudahan Lebaran kita benar-benar membawa kita kepada kemenangan, ya. Karena katanya orang-orang yang menang di bulan puasa itu adalah orang-orang yang bisa menahan segala macam hal-hal yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Kalau kita ngomongin nahan-nahan ya atau menghindari segala macam itu, yang kita butuhkan adalah kesabaran. Benar gak sih? Benar juga ya. Ya gue buat bridging aja ini, mau ngomongin tentang sabar gitu. Sekian lama gue sama Mama Dede gitu, ada satu ayat yang nancep banget di gue, itu potongan dari ayat Al-Baqarah 153. Ujungnya itu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di awal ayatnya itu, jadikanlah sholat dan sabar dan sholat sebagai penolongmu karena innallaha ma'as sabirin gitu, di Al-Baqarah 153 kalau nggak salah ya. Sabar ini memang bikin segala sesuatunya itu bisa berjalan menjadi lebih seperti yang kita inginkan. Terburu-buru itu adalah perbuatan setan gitu. Memang, dan kalau udah terburu-buru itu segala sesuatu itu akan mempunyai dampak yang tidak menyenangkan gitu. Kadang-kadang kita jadi teledor, kadang-kadang kita jadi tidak teliti, kadang-kadang kita jadi asal selesai gitu. Termasuk dalam sholat gitu. Kita harus sabar gitu, karena kita harus sabar dulu supaya sholat kita bisa berhasil sempurna gitu. Sering banget kita sholat itu dalam keadaan tidak sabar gitu, pengennya buru-buru kelar gitu. Dan di permasalahan yang lain, sabar itu memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau bisa membuat kita lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah. Tidak terburu-buru berkomentar, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Itu bisa membuat hasil yang kita rencanakan bisa kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Dalam puasa juga harus sabar, lo harus nunggu sampai maghrib. Gak bisa lo tiba-tiba beduk asar lo buka, gak bisa. Sabar aja gitu, nanti maghrib akan datang. Kita tidak bisa memaksa matahari terbit di jam 2 dan tidak bisa juga memaksa matahari terbenam tenggelam di jam 4 misalnya kalau di Indonesia ya. Kenapa matahari tenggelam? Karena dia nggak bisa berenang. Wah. Dia Iman ketawa gitu. Oke, di Cepu kali ini cerita puasa, kita akan sama-sama ikuti pengalaman puasa atau Cepu dari Ical Palu ya? Ical Kate Palu. Halo semuanya, nama aku Ical Kate dan saya dari Palu. Tapi sekarang sudah lagi di Jakarta, berkarir di Jakarta. Satu program sama Cing Abdel, anak sekolah. Hehehe. Puasa pas kecil itu ya tahun lalu sih, karena emang udah kecil kan. Ya kalau waktu kecil sih ya sekarang sih Bang.
Ya enggak sih, pertama kali saya puasa full itu memang dari kelas 3 SD. Itu berarti kecil itu ya. Secara umur kecil, secara tinggi badan mah sama. Itu seru sih puasa itu karena kita menahan lapar lagi kan. Dari jam 6 pagi, jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Awal-awalnya memang tidak mampu, jadi puasa setengah hari dulu. Terus puasa jam 3 sore, habis itu jam 12 siang lagi. Karena emang begitu Bang. Nggak kuat kadang. Ya begitulah itu cerita masa kecilku. Kadang juga suka sembunyi-sembunyi, kan papa mama aku itu kan orang Bugis dan dia tuh pedagang. Kadang itu dari rumah sudah sahur, jadi pas sampai di pasar kadang tidak kuat. Kadang suka izin dulu ke mama ke WC umum, sampai di WC umum makan. Minum es jajanan pasar gitu-gitu Bang. Wah, kalau sekolah sih pas batal sama teman-teman itu mah kadang ini pulang sekolahnya. Padahal kan di sekolah itu pas masuk kan udah kayak ngejagoin puasa masing-masing kan, kayak gue bisa nih. Ya lah puasa doang sampai jam 6 sore bisa lah gini. Pas pulang sekolah sehingga makan jalan kote. Ada jalan kote itu pastel. Oh, bakwan. Bukan, kalau di sini Jakarta dia pastel. Kalau di Palu itu jalan kote di perempatan Pertamina Palu, yang Kartini, itu enak sekali jalan kotenya. Itu yang bikin kita batal terus tiap pulang sekolah. Sampai pulang sekolah, sampai rumah ditanya masih puasa, masih. Tapi di sini ada wortel nyangkut di gigi, sama mulut berminyak. Ketahuan. Dimarahin lagi. Udah besok kalau begitu besok tidak usah lewat situ, lewat jalan lain. Akhirnya lewat jalan lain. Tapi tetap ada telur gulung, makan lagi. Masih ada telurnya nyangkut lagi, gitu paling mah. Kadang susah sih kalau mau puasa kalau sama teman-teman itu kadang. Apalagi yang teman kita yang bejat-bejat semua preman-preman gitu kan. Jadi tidak bisa nahan puasanya. Paling kalau saya tuh puasa kalau lagi libur. Lagi kan kalau waktu zaman waktu zaman sekolah lalu itu masih 1 minggu awal puasa itu masih sekolah kan. Nah pas libur tuh baru mulai ketahan puasanya. Kangenin itu kalau sore-sore pas mau buka puasa itu dengar zikir di masjid itu. Apa gimana? Ananana ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu kangen itu sore-sore itu tuh. Tunggu buka puasa kan dengar itu dulu. Kadang habis itu main bola lagi. Buka. Habis itu udah capek buka duluan baru mulai zikirnya. Nah gitu. Ngabuburitnya tuh paling mungkin kalau waktu saya masih bantu mamaku di pasar itu ngabuburitnya paling di pasar, dagang-dagang ayam. Tapi kalau sama teman-teman itu naik motor keliling kota Palu ngabuburit. Nama itu rolling. Jadi kan saya paling dibonceng doang kan. Jadi kayak yang pemimpin di depan itu angkat tangan 2 berarti 2 jalur. Angkat tangan 1 nih berarti minta izin ke WC. Pak izin Pak. Enggak, kalau nggak angkat tangan enggak, berarti masih jalan dulu. Kalau angkat 2 begini berarti lagi ditodong pistol. Angkat tangan. Enggak gitu, makanya 1 berarti 1 jalur semua. Kumpul tuh, terus kayak rolling keliling kota Palu. Sekitar setengah jam lah keliling. Itu kota Palu saking kecilnya Bang, keliling 30 menit itu sudah kekeliling semua Bang. Terus titik kumpulnya tuh di pantai. Itu waktu itu sebelum tsunami jadi masih rame lah pantainya. Ada Taman Ria itu banyak jejer kafe-kafe di situ. Ada orang jual takjil juga. Nah kumpulnya di situ tuh sama cewek-cewek. Motornya di standar 2. Ini waktu itu apa ya? Oh ini gabung Blue Bikers Club. Karena semua motornya warnanya kuning. Blue band. Biru. Blue band.
Emang nama grupnya Blue Band? Enggak bang, Blue Band Bikers. Warna biru gitu bang. Jadi makanya agak seru lah. Itu yang dikangenin kalau pulang Palu puasa. Makanan favorit sahur itu saya paling suka itu masakannya mamaku ikan asin tapi ikannya tuh nggak kering-kering banget. Jadi dia kayak masih basah tapi dia ikan asin dan dipakai minyak. Aduh, dia tuh pakai minyak harum, minyak wangi. Kalau di sini minyak apa sih namanya? Minyak kelapa murni gitu lah. Oh, minyak kelapa. Kalau minyak kelapa. Kalau di Palu itu namanya minyak kampung atau tidak minyak apa ya? Minyak kelapa murni. Minyak kelapa ya. Soalnya ada minyak kelapa tapi yang warnanya kuning. Oh, itu Ah, kalau dia ini minyak tapi warnanya tuh putih dan keijo-ijoan dikit. wangi. Bukan, beda, bukan minyak kayu putih. Enak kan, wanginya enak. Wanginya enak banget. Nah, itu sumpah itu yang paling enak kalau sahur. Buka. Padahal kalau sahur tuh kadang bang masih ada makanan enak-enak kan, misalnya kayak ada kepiting, ada apa, kadang suka mamaku bikin udang, cumi apa. Tapi di samping sini nih ada ikan asin itu, ikan asin saya sikat bang. Saking enaknya, bikin nambah nafsu makan. Nah kalau bukanya itu takjil khas Palu sih, kayak kue perahu, namanya tetu. Jadi dia pandan, daun pandan dibikin kayak perahu. Terus dia kayak ada apa ya, di Jakarta apa bingung juga saya kuenya. Lembut begitu putih. Terus di bawah itu ada cairan gula putih. Wah itu kue perahu enak banget. Sama Oh itu sini kue pancong. kue pancong ya namanya ya? Di atas gula pasir kan? Bukan, dia di bawahnya gula pasir meleleh tapi. Oh. Ada yang gula merah meleleh, ada yang durian, tapi ini yang tetu. Selain itu, Apa? Yang nggak bawa sih, ya ampun. selain itu apa lagi? Ada di depan bang. Selain itu, Selain itu ada jalan kote yang tadi saya bilang. pastel. Pastel. Kalau pastel di sini kan dia dimakan doang kan bang. Kalau di Palu itu pastelnya ada sambalnya, bukan sambal sih, kayak cabe ada airnya begitu. Jadi sambalnya kayak dibuat sendiri manual. Dan enak banget sumpah. Itu ditaruh, itu digigit dulu atasnya, baru ditaruh di itu baru Yang nonton pada ini ngiler kayaknya. Ada pokoknya banyak, ada cara penyajian jalan kotanya beda-beda. Ada yang dipotong-potong kecil-kecil, ditaruh di piring, terus sambalnya tuh dituang di piring, diambil pakai sendok dan kayak dibikin pempek gitu bang. Iya, diseruput. Diseruput. Emang diseruputnya kopi, bukan bang. Kayak kopi. Oh enak banget jalan kote. Terus ini apa kue lapis. Yang warna banyak-banyak gitu. Iya, tapi dia di Palu itu yang cuma 2 saja. Dia coklat sama hijau pandan. Oh. Kue lapis tuh enak juga. Dan panada. Dia sejenis pastel tapi dagingnya kulitnya itu lebih tebal. Iya, kayak donat. Kayak donat. Iya. Tapi di tengahnya itu ada bihun, ada ikan, Ikan cakalang. ada ikan cakalang. Kalau di Palu jarang daging bang, ikan cakalang pedes itu. Wah Suka itu. boleh. Hah? Harus cakalang. Ya harus cakalang atau 50 tahun lagi ku akan terus mencintaimu. Gitu deh bang. Tapi enak deh bang, itu cakalang. Hah? Mau nggak? Kenapa? Emang kok lapar bang? Maksudnya nanya bawa nggak? Di depan ya? Nggak, di bawah. Oh ya, terus untuk teman-temanku, kalau kau mau puasamu itu tidak monoton dan lebih tertarik, atau kau sebenarnya itu puasa itu banyak tuh, bukan cuma tahan lapar, tapi kau harus tahan matamu, tidak lihat cewek-cewek apa, tidak lewat apa. Tapi kadang kalau kita di rumah sekarang itu sudah puasanya itu kita juga bisa terganggu kalau kita lihat Instagram cewek-cewek cantik, TikTok joget-joget. Bahaya juga, mending kamu nonton anime One Piece dari episode 1 sampai episode 1046 sekarang. Lebih mantap itu. Paling kan kartun doang, seksi-seksi kan nggak mungkin juga kau ini tergoda. Oke, Ijal, terima kasih. Siapa bangku nonton One Piece biar kita satu frekuensi.